Sahabat Patria, Pengadilan Negeri Blitar, dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi hari ini, izinkan saya kembali menyapa Anda untuk menyampaikan keterbukaan informasi publik Pengadilan Negeri Blitar kelas 1A. Kali ini saya akan menyampaikan pemaafan hakim atau judicial pardon sebagaimana hal baru yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau pada sebelumnya saya telah menyampaikan tentang plea bargaining atau pengakuan bersalah, maka ada sesuatu poin penting hal yang baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, yaitu pemaafan hakim atau yang disebut dengan judicial pardon. Sahabat PN Blitar, pemaafan hakim itu diatur di dalam Pasal 54 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tujuannya untuk memberikan ruang bagi hakim untuk memaafkan pelaku tindak pidana yang sifatnya ringan, sehingga pelaku tidak perlu menjalani pidana penjara. Sahabat Patria, Pengadilan Negeri Blitar, bahwa pemaafan hakim itu adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah, tetapi karena ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana, serta yang terjadi kemudian, hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Sebagaimana dalam pasal 1 angka 19 junto pasal 246 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Sahabat Patria, Pengadilan Negeri Blitar tidak menutup kemungkinan putusan pemaafan hakim sebagai hal baru akan memperoleh perhatian dari para pemerhati hukum untuk dianalisa. Oleh karena itu, hakim harus mampu memberikan pertimbangan yang cukup atas putusan pemaafan hakim itu sendiri. Sahabat Patria, adapun syarat-syarat pemaafan hakim, yang pertama adalah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Itu sudah jelas ya, harus terbukti melakukan tindak pidana. Kemudian yang kedua, perbuatan terdakwa sifatnya ringan. Yang ketiga, ada keadaan tertentu pada diri terdakwa. Yang keempat, ada keadaan tertentu pada waktu tindak pidana dilakukan. Yang kelima, ada keadaan tertentu yang terjadi di kemudian. Dan yang keenam, ada pertimbangan faktor keadilan dan kemanusiaan. Sahabat Patria, apa yang dimaksud dengan ringannya perbuatan? Ini kan menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Apa sih yang menjadi patokan, rumusan ringannya suatu perbuatan? Dalam menentukan ringannya perbuatan, hakim dapat mendasarkan pada hal-hal sebagai berikut. Ketentuan pasal 70 ayat 1 KUH Pidana yang berisi keadaan yang membuat pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan. Kemudian, tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana ringan, misalnya penghinaan ringan, pasal 436 KUHP, penganiayaan ringan, pasal 471 KUHP, pencurian ringan, pasal 478 KUHP, penggelapan ringan, pasal 487 KUHP, penipuan ringan, pasal 494 KUHP, dan penadahan ringan, pasal 593 KUHP. Kemudian, tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori 3, yaitu 50 juta rupiah. Berdasarkan penjelasan pasal 132 huruf D dan E, tindak pidana tersebut dapat tidak dilakukan penuntutan. Sekali lagi, dapat tidak dilakukan penuntutan. Selanjutnya, tindak pidana dengan akibat yang diakibatkannya bersifat ringan, antara lain kerugian korban tidak melebihi Rp2.500.000 atau tidak lebih dari UMR atau upah minimum regional setempat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, yaitu telah memenuhi kewajiban sanksi adat sebagaimana nilai hukum dan keadilan masyarakat setempat. Kemudian, pengaruh tindak pidana terhadap korban yang dampaknya berupa gangguan kesehatan fisik maupun psikis ringan dan tidak mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Dan selanjutnya, tindak pidana yang merupakan delik aduan.
huruf B sampai dengan huruf G di atas mengacu pada Ranperma Pemaafan Hakim. Jadi sahabat, saat ini sedang digodok yaitu rancangan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pemaafan hakim sebagai tindak lanjut ataupun sebagai pelaksana dari aturan yang terkait dengan pemaafan hakim tersebut. Dari pasal 70 KUH pidana, pasal 70 ayat 1 KUH pidana memberikan kewenangan kepada hakim untuk sedapat mungkin tidak menjatuhkan pidana penjara dengan alasan antara lain A. Terdakwa adalah anak. Ya, perhatikan, terdakwa adalah anak sedapat mungkin tidak dijatuhi pidana. Lalu terdakwa berusia di atas 75 tahun, sudah renta, sudah lanjut usia, dan seterusnya. Namun ketentuan tersebut dapat dipisahkan dengan ketentuan pasal 70 ayat 2 yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 70 ayat 1 tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Ingat, pidana penjara 5 tahun atau lebih. Artinya, putusan pemaafan hakim juga memiliki batasan dan tidak berlaku untuk semua tindak pidana. Lalu apa yang dimaksud dengan keadaan pada diri terdakwa? Yaitu pertama, motif dan tujuan melakukan tindak pidana adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang sifatnya mendesak. Sekali lagi, untuk memenuhi kebutuhan pokok yang sifatnya mendesak, misalnya dalam keadaan kelaparan melakukan pencurian. Selanjutnya yang kedua, latar belakang mental dan intelektual terdakwa, usia terdakwa, kondisi sosial dan ekonomi terdakwa, kondisi budaya setempat yang biasa melakukan perbuatan tersebut dengan pertimbangan kearifan lokal atau kebiasaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya adalah bentuk kesalahan pelaku berupa kelalaian, ya, artinya tidak disengaja. Substansi di atas mengacu pada Ranperma Pemaafan Hakim juga, ya. Jadi tolong diingat sahabat bahwa yang saya sampaikan tadi mengacu kepada rancangan peraturan Mahkamah Agung tentang pemaafan hakim. Apa yang dimaksud keadaan pada waktu dan setelah terjadi tindak pidana? Nah, ini penting bagi semua sahabat Pengadilan Negeri Blitar. Yang pertama adalah keadaan lingkungan atau sirkumstansi yang menyebabkan keterbatasan pilihan rasional pada saat melakukan tindak pidana. Misalnya krisis moneter, bencana alam, dan lain-lain. Selanjutnya, tindak pidana yang dipicu oleh perbuatan korban sendiri. Lalu terdakwa meminta maaf terhadap korban atau keluarganya. Pihak korban memberikan maaf kepada terdakwa. Lalu terdakwa telah melakukan upaya pemulihan akibat dari tindak pidana, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membayar ganti kerugian, membiayai pengobatan korban, dan lain-lain. Menjadi penting diketahui juga, kita harus membedakan antara alasan-alasan untuk menjatuhkan putusan pemaafan hakim dengan alasan peniadaan pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Pemaafan hakim tetap menyatakan seseorang bersalah, namun tidak dijatuhi pidana dan atau tidak dikenakan tindakan. Pasal 54 ayat 2 KUH pidana, junto pasal 246 KUHP. Sedangkan alasan peniadaan pidana akan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, yaitu pasal 244 ayat 2. Jadi jangan sampai salah menempatkan ya sahabat Patria, atau mempertukarkan antara alasan penjatuhan pemaafan hakim dengan alasan penghapus pemidanaan. Ini penting sahabat Patria. Selanjutnya, sahabat Patria, saya akan sampaikan tindak pidana yang tidak dapat dijatuhkan pemaafan hakim. Jadi ada batasan-batasan. Pertama, tindak pidana terhadap keamanan negara. Tindak pidana terhadap negara, sahabat, kepala negara sahabat, wakilnya, dan tindak pidana ketertiban umum. Tidak bisa dijatuhkan pemaafan hakim. Yang kedua, tindak pidana terorisme karena sifatnya mengancam kehidupan banyak orang, dan tindak pidana korupsi, tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana kesusilaan kecuali delik aduan ya yang bisa ditarik kembali, tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih kecuali karena kealpaannya, misalnya kecelakaan lalu lintas, tindak pidana terhadap nyawa orang kecuali karena kealpaannya, tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, tindak pidana narkotika kecuali yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna, dan tindak pidana dengan penyalahgunaan hubungan relasi kuasa ya, misalnya antara majikan dengan karyawannya, antara pimpinan kantor dengan bawahannya,
dan pengulangan tindak pidana. Ingat, pengulangan tindak pidana tidak bisa dijatuhi pemaafan hakim. Dan substansi di atas bersumber dari rancangan peraturan Mahkamah Agung terkait dengan pemaafan hakim. Amar putusan pemaafan hakim. Ya, sahabat Patria Pengadilan Negeri Blitar, seperti apa nantinya amar putusan hakim kalau hakim berpendapat bahwa seseorang itu dilakukan pemaafan oleh hakim? Pertama, pernyataan kesalahan terdakwa dan kualifikasi tindak pidana. Yang kedua, pernyataan pemberian maaf hakim atas kesalahan terdakwa. Yang ketiga, pernyataan bahwa terdakwa tidak dijatuhi pidana atau tidak dikenakan tindakan. Keempat, perintah untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan apabila terdakwa berada dalam tahanan. Yang kelima, penetapan status barang bukti apabila barang bukti ada. Yang keenam adalah pembebanan biaya perkara. Sahabat Patria, apakah ada upaya hukum atas pemaafan hakim? Dapat diajukan permintaan banding ke pengadilan tingkat banding dan mengacu kepada pasal 168 KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Kemudian tidak dapat diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, mengacu kepada pasal 299 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya yang ketiga, terhadap putusan pemaafan hakim dalam pemeriksaan acara cepat tidak dapat diajukan upaya hukum. Ingat, terhadap putusan pemaafan hakim dalam pemeriksaan acara cepat tidak dapat diajukan upaya hukum, baik banding maupun kasasi. Refleksi dari ketentuan pemaafan hakim. Pemaafan hakim adalah bentuk kepercayaan besar negara kepada kebijaksanaan hakim. Ia bukan sekedar kewenangan hukum, melainkan ujian kedewasaan judisial. Pemaafan hakim bukan keharusan, bukan pula pilihan yang selalu harus didahulukan sehingga penggunaannya menjadi rutinitas yang ringan. Penggunaannya menuntut kehati-hatian, pertanggungjawaban moral, dan yuridis yang kuat, serta ditempatkan sebagai jalan terakhir. Ada opsi pemidanaan lain seperti pengawasan atau kerja sosial. Hakim yang bijak bukanlah hakim yang selalu memaafkan, melainkan hakim yang tahu kapan harus memaafkan dan kapan harus tetap menjatuhkan pidana secara proporsional. Jadi itulah sahabat Patria Pengadilan Negeri Blitar, saya sampaikan peraturan terbaru ini yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan untuk teknis pelaksananya, Mahkamah Agung sedang menggodok rancangan peraturan Mahkamah Agung yang telah diajukan konsultasi publik, beberapa konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, dari kalangan akademisi dan praktisi untuk sempurnanya nanti peraturan Mahkamah Agung itu untuk bisa diterapkan oleh hakim di seluruh Indonesia. Demikian sahabat Patria Pengadilan Negeri Blitar, kiranya bermanfaat. Sukses untuk Anda semua, tetap semangat dan antusias. Tuhan memberkati dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.